Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil khalqi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Rektor Yai Bunga Bangsa yang saya hormati, para segenap civitas akademika, kawan-kawan dosen, staf, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai akhir bulan puasa ini diberikan kekuatan dan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang pada kesempatan kali ini insya Allah ini bersentuhan dengan pembahasan tentang sholawat Nabi. Yang sebelumnya adalah Bismillah, Alhamdulillah. Nah, pada sesi kali ini insya Allah akan membicarakan atau membahas isi dari kitab ini yang di dalamnya banyak pembahasan tentang bagaimana sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bi anwari fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin kita menyebutkan nazam ya. Jadi nazam yang disebutkan oleh An-Nazim ya musannifu hadzal kitab itu zikru tsamanin kul bi hukmil fardi maratan fil umri tufhamu aradi hailalatun hamdalatun wa basmalah tasbihun wa takbirun kadzaka hauqala tasliyatun 'alan nabiyil hadi kadza salamun fusta birrasyadi ya. Sekarang kita akan bicarakan tentang penjelasan-penjelasan dari nazam-nazam tersebut. Wa qauluhu 'alad dawami. Jadi syair sebelumnya, nazam sebelumnya alhamdulillah ya 'alad dawam. Jadi ucapan 'alad dawam. Jadi yang kalau kita artikan dawam itu langgeng. Ai bila haddin walang qita'in wala nihayatin. Maksudnya yang namanya langgeng itu tanpa ada batasan, tidak ada potongan dan tidak juga ada akhirnya. Jadi always, forever, ya selalu langgeng, tidak ada akhirnya. La nihayatalah, tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Wa qauluhu, ya kemudian ucapan an-nazim tsumma sholatuhu ila akhirih. Qala al-Imam Al-Qushairi rahimahullah. Imam Al-Qushairi rahimahullah berkata, fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya al-ayah. Arada subhanahu ayyakuna lil umma 'inda rasuliha yadu khidmatin. Jadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bagi seorang umat, lil ummati Rasulullah yadu khidmatin. Jadi di sisi Rasulullah ada yadu khidmah. Yadu khidmah itu kalau yad itu tangan, khidmah itu pelayan. Jadi tangan pelayan. Ya. Jadi ada semacam yadu khidmah itu gerak layanan. Yukafi'uhum 'alaiha minasyafa'ah, yang dapat memenuhi mereka dengan layanan tersebut minasyafa'ati, ya berupa syafaat, biadi ni'matin, dengan tangan nikmat. Artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa yang namanya umat itu bisa mendapatkan sebuah syafaat dengan membacakan pada Kanjeng Nabi
ya, sehingga kanjeng Nabi tersebut memperoleh kekuasaan dalam melayani umatnya, dalam memberikan syafaat dengan perantara nikmat yang Allah berikan kepada umatnya dan juga yang mereka syukuri. Fa'amarahum bis sholati alaihi, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintah bis sholati alaihi untuk membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Tsumma kafa subhanahu anhu ala lisani sallallahu alaihi wasallam biqauli, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencukupkan atas lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, man shalla alayya. Ya, ini maksudnya firman Allah, jadi yang diucapkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diucapkan oleh kanjeng Nabi dengan sabdanya, man shalla alaihim alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi bi asra marrat. Barang siapa yang bersolawat atasku marratan wahidatan, satu kali saja, sallallahu alaihi bi asra marrat, Allah akan membalas solawatnya dengan 10 kali. Jadi satu kali solawat dibalas dengan 10 kali. Ya, itu kalau hitung-hitungannya enak. Cuma kalian yang biasanya yang kita pikirkan itu adalah duit. Perbandingannya selalu duit dan duit. Padahal ada juga hitungan pahala yang terkadang itu tidak bisa digambarkan, tapi nanti besok akan bisa dirasakan oleh kita. Dan itulah yang sesungguhnya. Ya. Wa fi hadza isyaratun ila anal 'abda la yastaghni 'an ziyada minallah. Itu menunjukkan bahwa, ya, di sini ada sebuah isyarat bahwa seorang hamba itu tidak mampu untuk memberikan tambahan dari Allah, ya, terhadap waktu dari sekian waktu. Kenapa? Idla rutbata fawqa rutbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada tingkatan di atas tingkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi, karena posisi kedudukan kanjeng Nabi, derajat kanjeng Nabi, tingkatan kanjeng Nabi itu lebih tinggi, maka tidak ada yang mengatasi kanjeng Nabi. Waqad ihtaja ila ziyadati sholawatillahi alaih. Nah, maka seorang itu juga benar-benar butuh butuh tambahan, ya, tambahan kebaikan dengan melakukan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi daliyatil Busiri rahimahullah taala, ya, ada sebuah nazam, wa tazawwada taqwa tastati fa minas sholati ala nabi Muhammadin sallallahu anna sholata man shalla alaihi dakhiratun lam tanfudu. Ya, intinya apa? Dan apakah mampu kita ini menjadikan takwa itu sebagai bekal kita? Maka ketika kita tidak mampu, maka itu bisa dibantu dengan sholawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna sholataman sholat dakhrun tafud. Ya, ibaratnya orang yang sholawatnya sedikit, itu bagaimana bisa mampu untuk menggapai takwa itu? Jadi kalau orang yang masih kekurangan, perbanyaklah sholawat. Karena apa? Kan watazawwadu, ya, kita ini disuruh untuk membekali diri bitakwa, dengan takwa. Nah, dibantu juga dengan memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi. Kalau sholawatnya sedikit, ya sulit juga untuk mencapai ketakwaan itu. Wa qala Abu Lais As-Samarqandi. Ya, Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, idza aradta an ta'rifa anna sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sairil ibadat. Ya, apabila engkau ingin mengetahui bahwa sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lebih utama daripada sekian ibadah, fangdur qaulu ta'ala, maka kita perhatikan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, al-ayah. Jadi kita perhatikan firman Allah ini. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala membaca salawat kepada kanjeng Nabi. Malaikat membaca salawat kepada kanjeng Nabi. Ayat seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian memerintah orang Islam mukmin untuk bersalawat kepada kanjeng Nabi. Ya, artinya fa amarallahu taala ibadahu bisairil ibadat. Allah memerintah pada hamba-hambanya
Bisairil ibadat dengan sekian ibadah. Karena ibadah itu banyak. Meskipun kadang kita sering mengartikan ketika orang berbicara ibadah larinya hanya sholat. Kalau berbicara ibadah larinya sholat. Kalau berbicara rezeki larinya duit. Ya, itu kadang logika kita terlalu pendek begitu loh. Memahami rezeki, memahami ibadah itu kadang logika kita terlalu pendek. Ya, jadi Allah memerintah hamba-hambanya ya dengan sekian ibadat, wa shalla alaihi binafsi awalan. Dan kemudian Allah membaca sholawat kepada dirinya sendiri yang pertama kali. Allah saja membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Wa amaral malaikata bis sholati alaihi. Kemudian Allah memerintah malaikat untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Tsumma amaral mu'minina bi ayyusallu alaikum, dan memerintah orang-orang mukmin untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, orang yang tidak membaca sholawat Kanjeng Nabi itu makanya dianggap kikir, dianggap pelit. Ya orang sekelasnya Gusti Allah aja baca sholawat, malaikat baca sholawat, kita juga baca sholawat. Nah, saya juga pernah ngaji sama guru saya, kalau misalnya sholawat Allah kepada Kanjeng Nabi itu menambahi barokah, menambahi ta'zim Allah kepada Kanjeng Nabi, menambahi rahmat kepada Kanjeng Nabi. Adapun sholawatnya malaikat kepada Kanjeng Nabi itu faidul khair atau faidul barokah. Jadi minta luberan kebaikannya Kanjeng Nabi, minta berkahnya Kanjeng Nabi. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Lalu sholawatnya kita kepada Kanjeng Nabi bagaimana? Nah, sholawat kita kepada Kanjeng Nabi seperti sholawatnya malaikat kepada Kanjeng Nabi. Jadi kita ini mengambil keberkahan, kebaikan dari Kanjeng Nabi. Ibaratnya Nabi punya gelas, kita punya gelas. Ya. Gelas yang kita isi penuh dengan gelas yang diisi oleh Kanjeng Nabi itu tentu berbeda. Beda kualitas, jauh sekali. Tapi kenapa kita membaca sholawat? Ini loh gelasnya Kanjeng Nabi. Jadi kita nambahin air lagi untuk meminta luberan dari isi gelasnya Kanjeng Nabi. Jadi kita meminta kebaikan, minta khair, meminta barokah, minta sampai kemudian meminta syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu mauqufan. Ada dalam sebuah hadisnya Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu mauqufan. Hadis mauquf itu hadis yang terhenti sampai sahabat. Kalau sampai kepada Kanjeng Nabi namanya marfu. Kalau sampai tabi'in itu kalau nggak salah namanya hadis maqtu. Kalau loncat dari tabi'in ke Kanjeng Nabi namanya hadis mursal. Nah, ini disebut sebagai hadis mauquf. Jadi hadis itu nyampe pada sahabat dan sahabat langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya begitu. Ya, hadisnya mauquf diriwayatkan dari Ibnu Umar bin As radhiyallahu anhuma. Man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu biasab'ina sholatan. Ya, barang siapa yang sholawat kepada Kanjeng Nabi satu kali, ya, sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahidatan sekali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu biasab'in. Wah, enak. Allah membalasnya dan malaikatnya dengan 70 sholawat. 1 banding sab'in, 70. Wah, jauh sekali. Ya, 1 sholawat pada Kanjeng Nabi dibalas oleh Allah dan malaikatnya. Wa kadza hukmu arrafu idza majal lil istiyadi fihi. Jadi ini hukumnya ya udah jelas lah. Paten dalam arti hukumnya udah terangkat di situ. Karena tidak ada peluang bagi istihad, tidak ada ruang istihad di situ. Wal ahadits al warida fi fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam kasuratun jiddan. Ya memang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholawat Nabi itu kasrun jiddan, banyak sekali. Afrodat bitaklif, ya bahkan terjadi pembuatan penyusunan kitab-kitab tersendiri. Ya. Waman arada istifa'uha fa'alaihi bi tuhfatil akhyari fi fadli sholati ala nabi al-mukhtar. Nah, barang siapa yang pengen memenuhinya, ya pengen nyari kitab-kitabnya tentang keutamaan sholawat, ya silakan coba cari kitab Tuhfatul Atfal, ya tentang keutamaan sholawat kepada Kanjeng Nabi al-Mukhtar sebagai manusia pilihan. Karyanya siapa? Lil Imam Ar-Raza rahimahumullah, Imam Ar-Raza. Qauluhu ala imami rusli ila akhirih.
Ai afdaluhum wa akramuhum wa asyrafuhum. Ya, artinya ya yang sholat itu ya lebih utama-utamanya mereka, wa akramuhum. Jadi maksudnya ini Kanjeng Nabi ya. Punten. Maksudnya Kanjeng Nabi itu afdaluhum wa akramu wa asyrafuhum. Ya Kanjeng Nabi itu adalah manusia paling utama daripada mereka. Wa akramu paling mulia dan wa asyraf dan paling ya paling mulia, asyraf terhormat, paling terhormat. Wa hadza amrun maqtu'un bi, dan ini adalah sesuatu yang jelas ya, dalam arti tidak banyak bantahan. Karena memang Rasulullah ini ya manusia termulia, bahkan termasuk data manusia yang paling berpengaruh di muka bumi. Tidak hanya orang Islam tapi juga non muslim juga mengakui tentang pengaruhnya Kanjeng Nabi, baik terhadap sosial, terhadap agama, terhadap budaya, terhadap sebuah negara, itu diakui oleh pengikut-pengikut yang lain. Nabiyuna asrafu bil itbaqi min kulli makhluqin alal itlaqi. Ya. Dan nazamnya wa naqadal isma'u annal mustafa afdalu khalqillahi wal khulfu tafa wa man takhal kasyafa fit takwiri khilafu isma'in dawit tanwiri. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau berbicara secara tingkatan, yaitu di atas dari sekian makhluk secara mutlak. Buktinya apa? Coba kita perhatikan kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu kemarin bulan Syahrul Rajab ada istilahnya Isra Mi'raj. Nah, Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ingin menunjukkan bahwa siapa Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidul Alamin. Kanjeng Nabi itu Sayyidul Bashar. Jadi pimpinannya manusia, pemimpinannya seluruh alam. Ketika dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi menjadi imam dan para rasul dan nabi-nabi yang lain itu menjadi makmum. Itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi adalah makhluk tertinggi di muka bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nabi dan rasul yang bisa langsung ketemu Allah secara langsung ketika di muka bumi kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, terus ya sampai ya Rafraf Zadabat sampai ketemu Gusti Allah. Bukan wilayah kita intinya sih. Ya kalau misalnya sekarang ada misalnya astronot ya yang dulu itu nggak bisa masuk logika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Kenapa? Karena teknologi belum memenuhi. Sekarang dengan adanya teknologi yang sudah memenuhi, hanya kemungkinan Kanjeng Nabi itu keluar angkasa. Kalau dulu nggak sampai, belum ada astronot. Sekarang manusia mungkin saja keluar angkasa. Dengan teknologi yang lebih canggih lagi, mungkin manusia bisa lagi menembus angkasa yang lebih canggih lagi. Sekarang sudah bisa dilogikakan. Ya seperti HP aja dulu, ketika misalnya ada suara tanpa rupa, itu menakutkan gitu loh. Nah sekarang ada HP, padahal banyak suara-suara aneh, suara-suara orang yang tidak kita kenal, tapi kita dengarkan. Sama aja suara tanpa rupa. Tapi kenapa nggak aneh gitu loh. Tapi ini karena dilogikakan oleh sebuah teknologi berupa HP itu. Padahal tetap aja suara tanpa rupa. Tapi dengan adanya bentuk HP ini kemudian bisa diterima oleh logika. Dulu Isra Mi'raj nggak bisa diterima. Ya sekarang mungkin sudah bisa diterima. Dulu ada suara menggema, wah tanpa rupa. Loh sekarang suara tanpa rupa diterima oleh manusia. Dan bisa menjadi logika, kan masuk logika. Jadi mungkin nanti semakin mendekati hari kiamat itu sesuatu yang abstrak itu mungkin semuanya akan bisa dilogikakan. Ya. Nah, ada yang nanya kemarin, Kang kalau misalnya bagaimana melogikakan ketika Nabi Muhammad membelah bulan? Begitu loh. Ada nggak yang berani manusia membelah bulan? Wah nanti dulu kata saya itu. Ibaratnya mereka kalau misalnya dengan teknologinya kemudian mampu membelah bulan, permasalahannya adalah mereka bisa nggak mengembalikannya gitu. Ya mungkin dengan nuklir dengan apa bisa saja merusak gitu alam semesta. Tapi bisa nggak mengembalikannya? Kanjeng Nabi membelah bulan bisa bener lagi gitu loh. Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya laut membelah bisa bener lagi. Lah kalau manusia misalnya merusak, bisa nggak membetulin lagi gitu. Yang ada kalau misalnya orang pengen menciptakan teknologi yang bisa membelah bulan, ya emang masih
pengen panjang nggak umurnya kan begitu. Nanti kalau dunia rusak bagaimana kan begitu. Ya silahkan saja gitu kan. Teknologi secanggih-canggihnya teknologi memang penting. Tapi secanggih-canggihnya teknologi itu juga bagi Allah Kanjeng Nabi yang nggak ada apa-apanya. Siapa yang lebih kendaraan yang terhebat dan kendaraan Nabi ketika melakukan Isra Mi'raj? Kendaraan apa kira-kira? Nabi Isra Mi'raj ya. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sampai ke atas Mi'raj. Itu kendaraan Kanjeng Nabi katanya buruk. Ada yang bilang buruk seperti kuda bersayap. Emang tahu? Dan itu ada mesinnya enggak gitu loh. Kanjeng Nabi bolak-balik ke sana. Butuh listrik apa enggak gitu loh. Dalam arti kendaraan Kanjeng Nabi kendaraan malaikat Jibril, bahkan kalau Ramadan itu nanti akan bolak-balik ya kan. Dulu Kanjeng Nabi masih ada Kanjeng Nabi nalaran dalam arti tadarusan dengan Kanjeng Nabi, malaikat Jibril namain wahyu bolak-balik pakai kendaraan apa gitu. Ataukah mungkin ada lift ya kan dari dunia menuju angkasa, menuju langit. Mungkin saja. Karena sekarang kita logikanya itu, kita kalau misalnya naik hotel, naik apartemen dengan lift itu bisa kan? Bisa saja itu ada kendaraan khusus oleh Allah dari bumi ke langit yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa diketahui oleh kita. Karena Allah itu membangun langit juga. Tahu bahwa di situ ada tiang-tiang penyangga? Nggak pernah tahu. Lalu kendaraan apa yang digunakan oleh malaikat bolak-balik ke muka bumi gitu? Nah, mampu nggak teknologi manusia? Ya, dalam arti ya teknologi penting, tapi juga masih ada hal yang lebih hebat daripada itu. Ya lagi-lagi Allah memberikan ilmu kepada manusia ya dengan keterbatasannya. Ya kita kembali lagi. Barang siapa yang pengen misalnya mencari buku sholawat tentang keutamaan sholawat, silakan cari kitab Tuhfatul Akhyar karyanya Imam Ar-Raso. Dan di sini dalam syair ini ia menjelaskan bahwa memang Nabi Muhammad SAW itu afdolul khalqi, sayyidul basar, ya pimpinannya manusia, bahkan sayyidul awalin wal mursalin, sayyid tuanya para nabi dan para rasul. Kalaupun misalnya terjadi perbedaan misalnya, itu bukan perbedaan kepada sosok Kanjeng Nabi sebagai afdolul khalq, ya, tapi mungkin lebih kepada nuraniyah yang ia peroleh. Karena Kanjeng Nabi juga nur, maka manusia pun, para wali pun bisa memperoleh nur. Dan dengan membaca Kanjeng Nabi itu tergantung kadar nurnya seperti mana. Kalau kita misalnya belum punya, ya mungkin karena kitanya masih tertutup hatinya, masih mati, masih kotor. Mungkin kalau kita sudah mendapat nur, hati kita hidup, ruh kita hidup, ya mungkin bisa saja seperti mereka-mereka. Tapi kadar nuroniyahnya itu tidak seperti, tidak sama lah istilahnya. Jadi manusia melihat Kanjeng Nabi dengan nurnya itu tidak sama. Ya ada level-levelnya. Para wali juga ada level-levelnya. Para nabi juga ada levelnya kan seperti itu. Wa fi hadisin anna akramul awwalin wal akhirin ala rabbi wala fakhr. Dalam sebuah hadis kata Kanjeng Nabi, ana akramul awwalin, saya ini orang yang termulia, yang orang awal-awal yang termulia, wal akhirin dan yang paling, dan orang-orang paling akhir. Ya kalau ala rabbi, ya menurut Tuhanku. Kenapa? Karena sebelum penciptaan muka bumi juga sudah ada nurnya Kanjeng Nabi. Dan penutup para nabi dan rasul itu adalah Kanjeng Nabi. Dan nanti adanya Nabi Isa alaihissalam yang turun ke muka bumi, itu pun menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi. Siapa yang lebih hebat antara imam dan makmum? Kan begitu. Wala fakhr, dan itu bukan kebanggaan bagiku, tapi kebanggaan bagi umatnya gitu. Sosok umat yang memiliki nabi, rasul seperti Kanjeng Nabi. Ya zamannya Nabi Musa alaihissalam, kalau misalnya melakukan dosa besar, faktulu anfusakum, kalau mau tobat silakan bunuh diri. Memang mau kita melakukan dosa besar kemudian bunuh diri? Wah, masih pengen hidup ya kan. Hanya sama umatnya Kanjeng Nabi masih dikasih masa tenggang sampai ruhnya sampai di
tenggorokan. Enak kita jadi umatnya Kanjeng Nabi. Banyak keringanan-keringanan. Terus lanjut hadisnya, wala fakhr ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Dan saya ini tuanya anaknya Bani Adam atau tuanya Bani Adam sampai hari kiamat. Wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan. Jadi meskipun yang diciptakan di muka bumi itu adalah Nabi Adam alaihissalam, tapi tetap pembuka syafaat yang diberikan izin syafaat pertama itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi akramul awwalin wal akhirin sayyidul awwalin wal akhirin. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wa ulu syafi'in wa ulu musyfi'in. Ya, dan saya adalah orang pertama kali tanshaqqu al ardul ardu, yang mana ketika bumi itu terbelah, tersusun gitu. Wa awwalu syafi'in wa ulu musyfi'in. Intinya Nabi itu awalul khalqi, intinya awal penciptaan, dan juga awal orang yang memberikan mendapatkan syafaat dan memberikan syafaat kepada yang lain. War rasulu bidomir ra'i wa domi sini wa iskanwa jamu rasulin. Ya. Rasul, lafadz ar-rusul itu jamak daripada kata rasul. Wa huwa man arsalahu Allah taala ila khalqi wal anbiya. Siapa rasul itu? Yaitu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Wal amba bi fathil hamzati jamu naba'in bi ma'nal khobar. Sedangkan anba yang kita sebut nabi, para nabi, ya, itu bimakna naba itu bimakna al khobar, yaitu informasi. Ya, kabar, berita atau informasi. Wa wa ala hadfi mudhofin ay wa ala imamin dawil ambai wa hum al anbiya alaihi salam. Jadi yang namanya para nabi itu ya pemberi kabar, pemberi penyalur informasi. Ya sama sebenarnya utusannya Gusti Allah, tapi sebutnya para nabi yang memberikan informasi kepada umatnya. Ya wal kalam alai hakat nabi wa rasul wa ma ta'ala biya syahirun fala nutilu bihi. Jadi adapun pembahasan tentang masalah hakatnya Kanjeng Nabi sebagai rasul itu juga terdapat banyak pembahasannya, banyak kitabnya, ya. Bagaimana Kanjeng Nabi dikatakan sebagai sosok awal khalaq, tentang nuroniyah Kanjeng Nabi, ada pembahasan-pembahasan secara khusus dan ada kitab-kitab secara khusus. Ya, yang kami sebutkan ini saja katanya. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, atapil qala qultu ya Rasulullah kam al anbiya. Dia berkata, ya. Kemudian qultu ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kam al anbiya, ada berapa sih jumlahnya para nabi? Qala mi'atu alfin warba'atin wa ishruna alfan. Dijawab Kanjeng Nabi, jadi para nabi itu jumlahnya ada 124.000. Tanya lagi Abu Dzar, faqultu ya Rasulullah fakamir rasul min dzalika. Ya Rasulullah, lalu rasulnya ada berapa? Jawab lagi, qala samaniyatu wasala sati asyara jamman ghafiran. Kata Kanjeng Nabi, kalau misalnya para rasul jumlahnya ada 313. Qultu ma jamun ghafir. Tanya lagi Abu Dzar, ya Rasul, apa sih maksudnya jamun ghafir itu, kata sahabat Abu Dzar. Qala kasirun thayyib, maksudnya adalah yang baik, yang banyak yang baik. Qultu man kana awaluhum. Tanya lagi, ya Rasul, siapa yang paling utama di antara mereka? Qala Adamu alaihi salam, yang paling utama, yang paling pertama adalah Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Qultu, saya tanya lagi, ya Rasulullah, anabiyun mursal, ya Rasulullah, apakah ada nabi yang diutus? Ya, qala na'am, Rasulullah menjawab, ya. Na'am khalaqallahu biyadihi wa nafakha fi min ruhi wa sawwahu qubulan. Nah, apakah misalnya sosok Nabi Adam itu adalah nabi yang diutus? Iya, kata Rasulullah, iya. Ia adalah ia Allah ciptakan dengan tangannya dan ditiupkan ruhnya dan kemudian menjadi bentuk yang sempurna daripada sebelumnya. Tsumma qala ya Aba Dzar arba'ata suryaniyun Adam wa Shish wa Khanuh wa Idris wa uluman khatta bil qalam wa Nuh wa arbatun min al-arab huwa ya Hud wa Syuaib wa Saleh wa nabiyika ya Aba Dzar. Ya. Ya, kita bentar lagi aja. Jadi kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Aba Dzar, ada 4 dari golongan Adam,
Abi Adam, Washish, wa Khonuh. Khonuh itu siapa? Khonuh itu adalah Nabi Idris. Wa awwalu man khatta bil qalam, yaitu orang yang pertama kali menulis dengan kolam, dengan pulpen. Ya. Wa Nuh warba'atun minal Arab. Ya. Termasuk di sini 4 itu Saryaniyun Adam, Nabi Sis, Khonuh, ya, atau Nabi Idris, dan kemudian Nabi Nuh. Warbatun minal Arab, dan 4 itu dari kalangan Arab. Siapa? Yaitu Nabi Hud, wa Syuaib, wa Sholih, wa Nabi ya Badar, dan kemudian Nabimu ya Badar itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari kalangan Arab. Wa awalu anbiya'in Bani Israil Musa. Awalnya nabi, awal dari para nabi dari kalangan Bani Israel itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa akhiruhum Isa, dan yang paling akhirnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa awwalur rusuli Adam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan awalnya para rasul itu adalah Nabi Adam alaihissalam, dan yang terakhirnya para rasul adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari kajian ini kita banyak mengambil manfaat ya, tentang begitu agungnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bahwa Kanjeng Nabi ini menjadi pimpinan para nabi, para rasul, dan bahkan Kanjeng Nabi itu adalah Sayyidul Alamin, Sayyidul Alam, bahwa tuannya alam semesta, Sayyidul Basar, tuannya manusia. Maka Allah sendiri membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi, malaikat membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Masa kita sebagai umatnya tidak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi? Bahkan kita saja, kenapa kita di salah satunya diperintah untuk melakukan sholat wajib, sunnah, dianjurkan untuk sunnah, salah satunya adalah untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Ya. Jadi assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Jadi kita ketika sholat itu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah kalam, laula Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Andai saja tidak ada engkau, bukan karena engkau ya Muhammad, buat apa saya menciptakan bumi dan seisinya ini. Itu saking apa? Saking cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan menjadikan Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia di muka bumi, dan menjadi pimpinannya para nabi dan para rasul alaihimus sholatu wassalam. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk yang mendengarkan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah atau di luar sana. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi dengan membaca sholawat. Ya, kita berakhir dengan husnul khotimah, dan endingnya kita bahagia fil akhirah, masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, apa yang saya sampaikan, ketika ada kekurangan itu dari saya, ketika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.